Ya, jadi Mas Ahaye kalau mau jadi cawapres silahkan saja, ora apa-apa. Mau jadi cawapresnya Pak Anies nggak apa-apa. Namun kalau bicara ya jangan ngelantur. Masyarakat itu sudah cerdas, sudah banyak baca buku, banyak berita. Mereka tidak bisa dibohongi. Justru apa yang panjenengan sampaikan menunjukkan panjenengan ini benar-benar bukan kandidat alternatif sebagai cawapres. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngompol, Ngopini Politik. Wah, saat ini saya mau membahas Mas Ahaye lagi ngebet-ngebetnya bermanuver untuk menaikkan elektabilitasnya. Biasa ini tahun politik. Lah saking ngebetnya jadi cawapres koalisi perubahan. Mas Ahaye lebih sering melontarkan kritik kepada pemerintah. Salah ini. Nah, kalau dibandingkan dengan Pak Anies, apa yang dilontarkan Mas Ahaye berbanding terbalik. Ya, hanya saja berbagai kritik yang dilemparkan itu tidak berbasis data dan fakta. Oh, jojo ini. Nah, sementara Pak Anies cukup hati-hati. Ya, biasalah akademisi, mantan rektor, ya pasti hati-hati. Jeli lagi dan lumayan menjaga supaya apa yang dia lontarkan tidak jadi arus balik dan menyerang dirinya. Oh, ini bedanya Mas Ahaye sama Pak Anies nih. Ini mau berpasangan si Dopora ini ditunggu-tunggu orang dang-dang nih. Ini menunjukkan kapasitas serta gaya permainan politik antara Mas Ahaye dan Pak Anies itu sangat berbeda. Nah, ini masyarakat perlu paham ini. Kalau menyerang pemerintah juga gitu. Pak Anies lebih hati-hati. Pak Anies lebih hati-hati misalnya tentang IKN. Oh, kadang bicaranya tetap dilanjutkan karena ada undang-undang. Oh, dilanjutkan. Ini karena sudah ada undang-undang ya harus dilanjutkan, itu katanya Pak Anies. Namun, nganggo namun barang ini di tempat lain dia ngomongnya berbeda ini. Mantan Mendikbud itu berdalih IKN bisa dihentikan. Oh, ini esok tempe sore dele. Orang tahu konsisten gitu loh ngomongnya. Jika kondisi tidak memungkinkan katanya itu bisa dihentikan. Atau waktu mengkritik sektor pendidikan. Ini mantan Mendikbud loh malah ngeritik sektor pendidikan ya piye ini. Misalnya ini Pak Anies bilang pemerintah mendominasi. Namun di sisi lain mengungkapkan kesejahteraan guru yang belum sejahtera. Oh, padahal kita tahu loh, kesejahteraan guru sudah berlipat banyak. Mana ada guru tuh nggak bermobil sekarang. Oh, bermotor ya, jangan bilang masalah guru honorer itu belum itu. Nah, faktor usia. Ini serta tekanan di Demokrat jelas lebih besar. Oh, makanya Mas Ahaye lebih sering bicara dulu. Orang dipikir wae ngomong dulu. Soal tidak ada fakta dan data carry itu. Itu urusan belakang katanya Mas Ahaye. Jadinya blunder dan nanti akan ditertawakan oleh masyarakat. Nah, ini belum lama ini. Pertengahan bulan ini Twitter Partai Demokrat itu menampilkan pidato Mas Ahaye. Nah, pidatonya itu isinya mengkritik utang negara hingga kesejahteraan masyarakat mandek. Ini datanya suka ngendi meneh ini. Asal ngomong aja ini. Lah kok bisa-bisanya Mas Ahaye bilang begitu? 9 tahun terakhir ini ada sejumlah kemandekan bahkan kemunduran serius di soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat katanya Mas Ahaye. Ini bahayanya ini kalau ngomong duluan tanpa dipikiri bahayanya di sini. Ini punya politisi hidup dalam kemewahan jadi nggak pernah melihat yang ada di bawah. Dalam ketersediaan berbagai fasilitas jauh dari kehidupan rakyatnya, makanya ngomongnya begitu. Oh, uripe seneng tok. Berdialog, berkomunikasi dengan masyarakat awam ya ora tahu gitu loh. Unggahan itu langsung dibalas oleh staf khusus Bu Menteri Keuangan. Oh, itu Bu Ani, Mbak Ani itu loh.
namanya Pak Justinus Prastowo. Ingat loh, ingat itu. Mas Justinus Prastowo loh, bukan Pranowo. Kalau Pak Pranowo itu Pak Ganjar Pranowo itu capres dari PDIP lah. Nah, kata Pak Justinus, akselerasi infrastruktur mampu mendorong perputaran ekonomi dengan lebih cepat. Ini mesti datanya valid kalau ini. Kalau kita mau jujur, lihatlah ini, berbagai pasar tradisional di berbagai daerah. Bandingkan dengan keramaian sebuah mall itu, coba. Atau hipermarket, atau swalayan besar. Jelas jomplang no itu. Nah, kini mal sudah masuk ke tahap sepi. Oh, orang yang biyen ini sudah banyak online juga. Orang lebih suka berbelanja kebutuhan di pasar tradisional. Ya, kekhawatiran orang bila mal makin menjamur maka pasar akan ditinggalkan, khususnya pasar tradisional. Maka ya, orang-orang pada berbondong-bondong ke pasar tradisional. Ini misalnya, ini contoh ini. Kita ambil contoh di Kota Solo sana. Jumlah kelurahannya hanya ada 54 kelurahan. Tetapi pasar tradisionalnya mencapai 44 buah. Loh, bayangkan tuh, ada pasar gede, ada pasar Dok Sari itu. Saya pernah ke sana itu. Nah, proporsinya ini tinggi sekali perbandingannya. Dan sejak dulu belum pernah ada pasar tradisional yang tutup. Buka rame terus siang malam itu. Cek saja itu daerah lain pasar tradisional. Apakah ada data? Makin tahun jumlah pasar tradisional itu makin menyusut. Enggak ada itu. Nah, bandingkan dengan mall, sudah berapa yang tutup? Wah, rugi gede nih. Bangunnya larang, tutup gitu. Ada Gian, Yen, Transmart misalnya, Sentro, Golden Truly, dan masih banyak itu yang lainnya. Yang sekarang pada gulung tikar itu loh. Gulung tikar tutup itu. Nah, Mas Ahaye juga bilang, pemerintah diminta melindungi UMKM. Nah, ini ngomong ini terus datanya semua ngendi itu loh. Oh, kalau di Solo sana aja UMKM naik kelas kok. Diminta dilindungi. Wah, Mas Ahaye ini piye. Lama Mas Ahaye itu nggak pernah baca atau mencari data. Nah, kalau bicara itu dicari dulu informasi selengkap-lengkapnya, datanya dari mana. Jadi ngomongnya itu berbasis orang gere. Lah, benarkah pemerintah tidak melakukan perlindungan UMKM? Loh, membiarkan usaha kecil dan mikro masyarakat terseok-seok, kepayahan menghadapi persaingan. Ya kan enggak itu. Kenyataannya UMKM semakin besar, difasilitasi oleh berbagai daerah dan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan data ini, anggaran untuk mendukung UMKM saja mencapai 26,1 triliun menurut catatan itu. Gede itu. Nah, penyaluran KUR atau kredit usaha rakyat itu tembus 364,3 triliun. Loh, itu untuk 7,6 juta debitur. Lah, ngomongnya nggak diperhatikan. Makanya cari data dulu Mas Ahaye. Wah, mau bernau manuver diketawain aja. Nah, kemudian ini sekalian aja supaya masyarakat paham ini. Kemudian nilai penjaminan UMKM itu sampai 12,7 triliun dari 764.000 debitur. Bayangkan ini, Mas Ahaye ini mestinya kan bisa back ini dari berbagai sumber. Bacalah berita-berita itu, baca data-data yang komplit. Nah, ini buat teman-teman yang pengen tahu data ini bisa ke website Kemenku atau Kemenko Perekonomian, Kementerian Koperasi, itu ada juga itu, termasuk BPS dan lain sebagainya. Anda bisa buka di sana untuk mencari data sejelas-jelasnya. Moco saya lagi ngomong, ambil data dulu baru komentar. Ojo komentar dulu datanya keliru. Ketahuan itu, digoling dulu. Nah, sebagai masyarakat kita juga harus cerdas. Jangan cuma nyimak politisi-politisi yang nggak jelas. Pengennya jadi polisi kondang ngomong tanpa data. Kadang yang disampaikan itu tidak sesuai fakta. Ini termasuk Mas Ahaye ini juga sempat nyenggol kesejahteraan abdi negara yang katanya kurang diperhatikan. Walah, apa ada sekarang PNS ASN yang hidupnya nggak sejahtera? Maksudnya gimana itu? Yang dimaksud itu gimana ini Mas Ahaye?
Mbok sesekali keliling ke daerah-daerah, datang tuh ke kantor-kantor kabupaten. Semua yang daerah paling terpencil sana, kalau Jawa Tengah Wonogiri sana datangi, kan dekat dengan rumahnya Mas Ahaye tuh, dari Pacitan tuh. Kalau mau ke Pacitan mampir dulu ke Kabupaten Wonogiri, datang ke sekolah-sekolah atau ada yang unit pelayanan di sana, ya coba cek deh di sana. Itu mobil pribadi yang diparkir di gedung Pemda itu jejer-jejer, ora enek sing elek itu. Ini menandakan bahwa kesejahteraan abdi negara sudah sejahtera. Atau punya pegawai negeri. Nah, masa iya di sekolah SD, SMP atau SMA ada mobil terparkir itu punya siswa? Kayak enggak, pasti punya gurunya gitu. Ya nggak mungkin siswa sekolah masih SMP pakai mobil, nggak boleh, pakai motor aja nggak boleh. Itu menandakan bahwa ASN, guru, baik di daerah maupun di kota, sudah sejahtera. Ya toh, kalau di beberapa SMA, mungkin ada lah siswa yang bawa mobil itu di kota, tapi yang nggak parkir di sekolahan, nggak boleh itu jumlahnya pasti nggak banyak lah. Kendaraan pun kalau ASN punya, banyak motor-motor yang baru. Kredit mudah sekarang itu. Ya kalau begitu kesejahteraan PNS mana yang kurang diperhatikan oleh pemerintah? Wah, sejak zamannya Gus Dur tuh guru gajinya melesat lah. Ini Mas Ahaye kurang baca ini, kurang banyak informasi ini. Banyak membaca Mas. Mereka masih menerima gaji ke-13 loh. Oh, hebat itu. THR yang besarannya sama dengan gaji bulanan. Tiap tahun itu dapat itu. Apalagi yang masih belum mencukupi bagi ASN dan Pak Guru, Bu Guru itu. Bukankah tambahan penghasilan mereka juga sudah lumayan tinggi juga? Jika masih ada pertanyaan, kalau sudah banyak meningkatkan alokasi, mengapa pemerintah masih terus berhutang? Ini loh, ini logika berpikir yang tidak tepat ini. Bukan pada tempatnya ini. Sepanjang hutang itu untuk kegiatan-kegiatan produktif, baik langsung maupun tidak langsung, dampaknya bakal kembali lagi ke negara. Orang hutang gue foya-foya. Ini misalnya ini, hutang kok buat jalan tol. Nah, ini ada nih tudingan seperti ini. Bendungan, bandara, waduk dan sebagainya, atau pembangunan fisik lainnya. Memangnya kalau akses tol bisa memperlancar distribusi itu, tidak bisa mensejahterakan masyarakat? Ya bisa. Akhirnya transportasi jadi lancar. Iya toh, perdagangan jadi lancar, masyarakat jadi sejahtera. Ini perlu diperhatikan ini. Bendungan mampu mengatur distribusi air sehingga petani lebih gampang mendapatkan pasokan air untuk tanaman padinya. Waduk mampu menjaga kelangsungan pertanian. Bukankah dampaknya masyarakat jadi mendapat penghasilan lebih baik? Ini gimana nih ngeritik pemerintah? Ngawur ini. Kecuali hutang yang dilakukan negara bukan diperuntukkan kegiatan yang dampaknya jangka panjang. Misalnya ini bangun gedung pemerintah, bangun sekolahan, bangun gedung kesenian dan sebagainya. Feedback yang bakal puluhan tahun itu nanti. Itu harus diperhatikan. Tapi bukan berarti itu semua tidak penting. Ya penting itu pembangunan itu. Ya tetap penting. Mas Ahaye lupa ya. Jadi lupa ini. Pak SBY juga melakukan penambahan utang juga loh. Jangan salah, jangan ngeritik sekarang. Dulu juga harus dibaca, disimak lagi lah. Jejak rekamnya dibaca lagi. Nah, tanya tuh sama Bapak Panjenengan. Misalnya Indonesia menghentikan hutang, apa yang terjadi dengan negara ini di masa depan? Ya, jadi Mas Ahaye kalau mau jadi cawapres, silahkan saja. Ora apa-apa. Mau jadi cawapresnya Pak Anies nggak apa-apa. Namun kalau bicara ya jangan ngelantur. Masyarakat itu sudah cerdas, sudah banyak baca buku, banyak berita. Mereka tidak bisa dibohongi. Justru apa yang panjenengan sampaikan menunjukkan panjenengan ini benar-benar bukan kandidat alternatif sebagai cawapres. Nyun sewu loh, ini cuma penilaian Om Begawan loh. Nah, makanya untuk masih ada waktu, berubahlah Mas Ahaye. Kalau menyampaikan pendapat, kritikan harus melalui data yang lengkap, faktanya harus ada. Gitu ya. Sampai jumpa di ngompol-ngompol berikutnya. Tetap di ngompol, ngopini politik. Salam kawan, sampai jumpa.